Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Oke, yang baru saja menemukan video saya ini, yang baru saja menemukan channel saya, silakan subscribe, dan di akhir video silakan like dan komen ya. Dan bagi teman-teman muslim yang baru saja juga menemukan video ini, ketika ini menunjukkan waktu salat, silakan tunaikan ibadahnya dulu. Videonya bisa di pause, nanti setelah ibadahnya ditunaikan, videonya bisa dilanjutkan. Oke, bagi yang sudah melaksanakan, bisa langsung menyimak video saya. Selamat menyaksikan ya. Oke, pada video selanjutnya kali ini kita akan membahas mengenai cara inputnya ya. Jadi kita sudah memasuki metode cara inputnya. Nah, di sini lagi-lagi saya menggunakan contoh aja untuk aplikasi perawat ya. Jadi ini sama semua ya, sama semua untuk aplikasinya. Di sini saya tidak membeda-bedakan kenapa perawat melulu sebagai contoh. Jadi baik untuk bidan, di sini ada bidan, dokter, dokter gigi, farmasi, nutrisionis, perawat, kemudian pranata lab, rekam medis, dan terapis gigi. Ini pranata lab atau ATLM ya. Nah, di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Di sini saya sudah ada 9 aplikasi yang sudah jadi. Nah, ini ada yang belum jadi sih, sanitarian sama radiografer. Belum selesai aplikasinya, masih tahap masih tahap proses pembuatannya. Nah, kita langsung saja. Jadi ini sama semua ya untuk semua aplikasi yang saya sebutkan tadi, itu sama semua metodenya. Ini saya sekedar contoh aja ya untuk perawat. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya untuk cara inputnya. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama. Di sini ada tahun penilaian. Jadi tahun penilaian ini artinya tahun pembuatan ya. Tahun berapa mau dibuat SKP dan depaknya itu. Jadi umpamanya tahun 2019 atau tahun 2021 ini, maka di sini entrikan tahun 2021 ya. Jadi tahun kapan nih yang mau dibuat penilaian di waktu itu ya, seperti itu. Di sini harus dientrikan tahunnya ya, tahun berapa yang mau dibuat. Oke, kemudian di sini pilih update 1, jangan pilih update 2. Pokoknya ketika baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, pilih update 1 ya, jangan pilih update 2. Oke, untuk update 2 nya nanti saya akan bahas di video berikutnya, di session berikutnya ya. Jadi untuk pertama kali menggunakan aplikasi ini, pilih update 1. Kemudian di sini atasan pejabat penilai, ini di sini kepala dinasnya ya, kepala dinas. Kemudian ini saya contoh untuk kasus di puskesmas dulu ya, contoh untuk kasus di sebuah puskesmas. Di sini kepala dinas, kemudian di sini pimpusnya. Kemudian di sini ada fitur lagi. Di sini boleh KTU ya, boleh KTU-nya, boleh diisikan di sini KTU. Nah, kalau di rumah sakit berarti di sini kepala seksinya, kepala ruangan ya, di sini kepala ruangannya. Oke. Nah, kalau contoh kasus yang ada di daerah kami itu biasanya ini contoh kasus aja ya. Jadi contoh kasus umpamanya di sini ini kepala dinasnya, kemudian pimpusnya. Kalau kami biasanya di sini definitif, jadi tingkatannya itu eselon 4, 4A. Kalau kepala seksi kan eselon 4B, jadi beda antara 4A sama 4B. Nah, untuk di kami eselon 4A ya. Nah, di sini saya mengacu kepada apa yang biasa kami pakai. Nah, cuma tidak mau menutup kemungkinan bisa juga digunakan oleh teman-teman ya. Pokoknya tergantung
sistem organisasi yang ada di sana ya, jangan terpaku ya sama yang apa kami lakukan. Ya, jadi contoh kasus kalau kami di sini ini biasanya untuk kepala puskesmas. Nah, ketika dia kepala puskesmasnya itu PLH, bukan definitif. Nah, di sini maka yang bertanda tangan itu di sini adalah sekretarisnya, seperti contoh yang ada di sini sekretarisnya. Kemudian baru di sini kemudian pimpus yang tadi. Ini seumpamanya pimpusnya Agus ya. Nah, yang bukan non definitif tadi ya, maka di sini baru pimpusnya. Nah, kecuali seumpamanya di sini pimpusnya definitif, maka di sini dientrikan pimpus ya. Pimpus pimpinan puskesmas apa namanya ya, harus jelas. Cuman ini redaksinya juga harus kepala puskesmas atau pimpinan ya. Jadi ditulis panjang, jangan disingkat seperti ini ya. Ini hanya contoh aja. Nah, kemudian di sini pimpusnya boleh baru deh. Kemudian di sini boleh itu KTU-nya ya. Baru di sini KTU-nya, KTU puskesmas bla 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 ya. Seperti itu. Nah, gunanya apa? Supaya di sini nanti di bulan 1 bisa bertanda tangan. Nah, si Agus ini kepala si KTU tadi bisa bertanda tangan, atau kalau umpamanya di sini sekretaris ya. Sekretaris tadi, kemudian di sini PLT-nya, maka di sini yang bertanda tangan tadi berarti kepala puskesmasnya PLT kepala puskesmas tadi ya. Nah, kemudian di sini yang bertanda tangan itu bukan si Agusnya, bukan PLT-nya tadi, tapi melainkan sekretarisnya tadi. Nah, ini sekretaris ya, berbeda dengan ini. Perhatikan di sini Pak Guntur, di sini kemudian Pak Agus. Nah, ya. Jadi contohnya di situ. Pokoknya aplikasinya fleksibel aja lah cara makainya. Yang jelas intinya di sini kepala puskesmas, kemudian di sini KTU-nya. Nah, kalau di rumah sakit itu di sini boleh kepala seksinya, di sini kepala bidang ya. Di sini kepala bidang, di sini kepala seksi, kemudian di sini kepala ruangan. Ya, seperti itu. Nah, agar di laporan hariannya itu diketahui oleh diketahui oleh kepala ruangannya atau KTU-nya kalau yang memakai ini di lini puskesmas. Nah, seperti itu ya metode pengisiannya. Ya. Oke. Jadi paham fungsinya ya. Jadi intinya kalau di SKP ini pejabat yang memang ditunjuk untuk menandatangani ini ya. Jadi di sini nggak bisa kepala ruangan tuh yang menandatangani. Jadi memang kepala eselonnya ya, kepala eselon. Jadi pejabat eselon yang bertanda tangan di sini. Kalau kami di sini pimpusnya biasanya eselon. Kalau teman-teman pimpusnya bukan eselon, berarti di sini nggak bisa bertanda tangan. Tapi tergantung struktur organisasi dan kebijakan daerah masing-masing. Itu hanya contoh dari kami ya. Jadi metode pengisiannya seperti itu ya, tadi yang seperti saya contohkan. Oke. Jadi di sini saya rasa nggak ada masalah ya. Kemudian untuk yang isian ini juga nggak ada masalah ya. Sini saya sudah jelaskan di video sebelumnya tuh. Umpamanya di sini S1 keperawatan, kemudian dia umpamanya di 3C, ini penata berarti di jenjang 3C nilai minimalnya itu berarti 200 ya. Berarti ketika dia penata 3C berarti dia punya poin minimal itu 200 ya di SK pangkat yang telah dia miliki. Kemudian maka di sini diisi berapa tuh nilai angka kreditnya berdasarkan di
3C-nya sebagai ahli muda tadi. Dilihat, jadi ini diisikan dari SK pangkat terakhirnya ya, atau SK jabatan fungsionalnya. Berapa nilai yang diperoleh dari situ? Ada tuh tertera di situ ya. Di sini dientrikan sesuai dengan yang ada di SK-nya ya ini. Kemudian di sini ada juga sorry saya loncat-loncat dari atas ke bawah. Nah, di sini ada masa golongan kerja lama dan baru. Di sini ada di SK pangkatnya juga ya, lihat di situ ya. Ada pangkat lama dan pangkat baru. Pokoknya cari aja, ada di SK pangkat. Ya, yang masalah yang ini. Nah, kemudian kita kembali ke sini lagi. Nah, ini itu diambil ini langsung nilainya muncul seperti ini ya. Jadi saya contohin umpamanya ini saya kurangin 1 ya. Nah, itu dia langsung hitung sendiri ya. Sini langsung hitung sendiri. Nah, hasil perhitungan ini diambil dari ini ya. Mana tadi ini nilai, jadi nilai dasar standarnya itu kalau sudah berada di posisi 3C penata ahli muda, nilai standar paling bawah dia punya itu sebesar 200, minimal sekali 200 ya, nilai standar baku yang harus dia sudah punya, dia miliki ya ketika SK itu keluar. Oke, ini minimal, jadi boleh di atasnya, nggak boleh di bawah ini ya. Itu nilai minimalnya ya, ada di SK-nya kok, lihat aja SK-nya pasti di atasnya inilah ya. Jadi saya contohkan ini ya. Kemudian ketika dia di posisi ini berarti tentunya mau ke posisi 3D penata tingkat 1. Nah, selisih nilainya antara 3C ke 3D itu 100 angka kreditnya. Ini adalah kolom selisih ya. Jadi ini 200 mau ke sini, berarti nilai minimal yang harus ada di posisi 3B itu 100, berarti selisih 300, berarti selisihnya 100 ya. 300 kurang 200 selisihnya 100. Jadi di sini ya selisihnya 100. Nah, oke. Itu yang pertama yang harus dipahami dulu. Nah, selisih ini selisih yang harus dikejar selama 2 tahun ya. Di peraturannya mengatakan seperti itu, 2 tahun ya sudah bisa naik pangkat, berarti ini 2 tahun selisihnya ya. Oke. Nah, kalau dia 2 tahun berarti selisihnya tuh 50 berarti ya. 50 untuk per tahun, maksud saya seperti itu ya. Kalau 100, ini 100. Kalau 100 dibagi 2 tahun berarti 50 ya, per tahunnya 50. Nah, mengapa di sini 3,8? Nah, dapatnya dari mana ya? Contohnya saya contohkan aja. Di sini umpamanya sama dengan 300 ya, 300 dikurang 201,05. Oke. Kemudian ini dibagi 2 tahun. Hasilnya 49,48. Nah, kenapa di sini? Kan ini masih mekanisme pembagian standar 2 tahun. Nah, kalau di aplikasi saya ini menggunakan rumus pembagi 2,6 tahun. Jadi di sini pembaginya 2,6 tahun. Nah, maka diperolehlah nilai sebesar ini ya. Ini pembulatan 0,6 ya. Kalau kalau nolnya diginikan, dihilangin digitnya 1 ini. Nah, 38,006. Kalau dikembalikan di seperti ini 5 digit jadinya 38,058. Oke. Jadi kalau di aplikasi saya itu pembaginya 2,6 tahun ya. Nah, seperti ini, bukan 2 tahun ya. Nah, jadi proses dapatnya seperti itu. Jadi ini adalah nilai standar yang harus yang ada pada saat itu. Jadi ketika umpamanya berada di posisi 3C berarti dia sudah punya bekal 200 tuh. Lihat aja di SK-nya. Pasti punya bekal 300. Ketika posisinya di sekarang ini di 3D berarti dia punya bekal 300. Cek aja di SK-nya, pasti ada angka kredit 300 sekian.
ya, ini angka minimalnya. Jadi seumpamanya saya contohkan tadi, ketika dia sekarang di posisi 3C, berarti dia punya minimal 200. Anggaplah bekal dia itu di posisi 3C nya 201, berarti selisihnya 100. Nah, selisih 100 tadi ini, jadi tidak mustak. Jadi metodenya seperti yang saya bilang tadi, 300 dikurangi 200 ini, kemudian dibagi 2,6 tahun, hasilnya ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, paham ya metode hitungannya ya. Jadi nah, kemudian untuk standarnya ini sendiri, ini sambil dari Permenpan ya, jadi nggak asal ada angka seperti ini ya. Jadi di Permenpannya ada, ini saya cek, kita langsung ke roll sebagian bawah, kita ambil ini tadi ahli. Oke, kategori ahli. Oh, penjelasan ini, sorry. Oke, betul, penjelasannya benar, kategori ahli. Oke, berarti saya ini kategori ahli dan terampil itu sama ya, metode hitungnya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini saya sudah ada angka kredit ya, tabel angka kredit. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, yang saya maksud tadi. Jadi ini angka kredit standar. Ketika posisi orang itu di 3C, berarti dia punya bekal 200. Ketika dia posisi 3D, dia berarti punya minimal angka kredit 300. Nah, jadi umpamanya 3C mau ke 3D, berarti selisihnya 100 ya, seperti ini. Nah, di aplikasi saya juga begitu. Ini 200, di sini 300, selisihnya 100 ya. Jadi sama nih. Ini adanya di Permenpan 25 tahun 2014. Berbeda hanya kalau di Permenpan 35 tahun 2019 itu enggak ada seperti itu. Nah, yang ada itu di sini malah, kalau di sini cara bacanya bukan minimal yang harus dia punya ya. Jadi umpamanya 3B minimal dia punya 50, enggak. Jadi di sini ini adalah lelet. Ini adalah poin yang harus dia cari. Jadi saya contohkan di sini ya, 3D. Jadi ini angka kredit yang harus dia cari dalam 2 tahun. Sama ini juga 3D, angka kredit yang harus dia cari selama 2 tahun. Nah, sama dengan yang ada di sini. Nah, di sini 3C mau ke 3D, maka angka kredit minimal yang dia harus capai, selisihnya ini yang tadi 100 ya, 100. Jadi dia harus nyari 100 selama 2 tahun. Nah, kalau di Permenpannya nomor 35 tahun 2019 itu langsung menyebutkan di sini bahwa dia harus ngejar 100. Nah, ini sama ya, jadi sama definisinya, cuma di sini kita harus cermati melihat, membacanya ya. Jadi ini ke sini selisihnya juga 100. Ini sama ya, sama di Permenpan 35, di 3D harus ngejar 100 untuk ke 4A ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini disuruh mencari ini ya, melakukan kegiatan pelayanan, artinya disuruh mencari kegiatan pelayanan sebesar 100 angka kredit. Di sini juga 100 angka kredit. Ini sama sebetulnya dengan redaksinya yang ada di sini. Di sini disuruh ngejar kegiatan angka kredit 100. Di sini juga disuruh ngejar angka kredit 100 ya, selisih antara ini. Seperti itu penjelasannya. Oke. Mengapa produk Permenpan 25 tahun 2014 mekanisme pertabulannya ini masih dipakai? Karena di sini ada redaksinya ya, di bagian penutupnya. Saya coba cari, mana ya bagian penutup.
kalau nggak salah di bagian penutupnya itu mengatakan bahwa ini. Nah, bukan ini ya, bukan ini, maka tidak berlaku. Ini merujuk kepada angka kreditnya ya. Jadi pada saat peraturan ini berlaku, peraturan Permenpan 2014 nomor 25 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya dinyatakan tidak cabut. Jadi ini Nah, di sini ada mengatakan pasal 65, pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan peraturan menteri Permenpan 2014 nomor 25 ya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permenpan ini, peraturan ini ya. Jadi peraturan ini tentunya tidak bertentangan dengan yang ada di mekanisme pertabelan yang ada di sini ya, malah ada sinkronisasi, cuma bagaimana cara melihatnya aja ya. Jadi mekanisme pertabelan yang ada di sini itu masih tetap berlaku, makanya dasar tabel saya itu seperti ini ya. Oke, ini masuk tabel-tabel seperti ini apa ya, tujuannya itu tadi ya, untuk melakukan perhitungannya tadi. Nah, kemudian di sini ada hasil perhitungan seperti ini adalah hasil perhitungan, jangan dihapus. Ini adalah mode perhitungan yang saya sudah tanamkan, dan di sini merupakan variabel pencarian dari sini ya, variabel pencarian dari sini ya. Ini merujuk ke sini 38, ini merujuk ke sini, tidak merujuk ke sini tapi merujuk ke sini ya, karena 3C ahli muda ya, akhirnya mode pencariannya merujuknya ke sini ya. Jadi ini adalah hasil perhitungan, dan dan di selnya ini melakukan mode pencarian ke sini berdasarkan pangkatnya 3C ya. Jadi ini jangan dihapus ya kalau ada seperti ini ya. Oke. Jadi itu dulu sekilas mengenai tata cara pengisian database-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa sangat jelas dimengerti. Oke. Jadi apa yang saya jelaskan ini tidak hanya untuk perawat aja, tapi untuk semuanya ya, semua fungsional ya, baik bidan, dokter gigi, dokter umum, farmasi, nutritionist, dan seterusnya ya. Metode aplikasi saya itu sama semua seperti itu, jadi ini saya hanya menjelaskan salah satunya aja. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.